Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama aku ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan, di kesempatan kali ini alhamdulillah Maki insya Allah akan kembali berbagi terkait dengan proses pendaftaran P3K, dimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa insya Allah tahun depan ya, kita tinggal menghitung hari karena sekarang udah masuk tanggal 6 ya, akan dilangsungkan seleksi CPNS dan juga P3K 2021. Dan dalam kesempatan kali ini Maki akan membagikan kepada kawan-kawan bagaimana caranya kita melakukan pendaftaran seleksi P3K 2021. Untuk lebih lanjutnya kita langsung aja ke TKP gitu ya. Oke kawan-kawan, di video sebelumnya sudah Maki bagikan bahwa secara resmi pemerintah telah mengumumkan akan merekrut 1 juta formasi guru P3K gitu ya. Jadi ini kabar gembira untuk kawan-kawan terutama yang sudah lama mengabdi di sekolah dan memiliki masa kerja lama dan juga usia di atas 35 tahun. Karena sebagaimana kita ketahui, undang-undang membatasi kita yang usianya di atas 35 tahun tidak kita mengikuti seleksi CPNS gitu ya. Karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui undang-undang ASN nomor berapa itu ya, tahun 2014 kalau nggak salah. Maka ASN itu dibagi dua, yaitu P3K sama PNS. Nah, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang membedakan itu kalau P3K itu gak ada pensiunnya, kalau ini ada pensiun, ada bukan pensiun, ini gak ada ya, no. Jadi intinya P3K sama PNS itu beda sedikit ya, hanya pensiun saja kawan-kawan. Jadi kalau PNS itu ada uang pensiun, kalau P3K nggak ada. Jadi bisa dikatakan bahwa P3K itu 99% rasa PNS. Dan sebagaimana kita ketahui di beberapa hari yang lalu sudah Maki bagikan gaji untuk P3K itu, kalau nggak salah itu sampai 4 juta seperti yang dikemukakan oleh Kementerian Keuangan ya, Bu Sri Mulyani. Itu dia kawan-kawan ya. Pokoknya insya Allah tinggal kita menghitung beberapa hal lagi gitu ya. Lantas bagaimana cara kita melakukan pendaftaran nih, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, bahwa nanti kawan-kawan akan melakukan pendaftaran secara online melalui sscasnbkn.id. Jadi pendaftarannya sama dengan PNS, kawan-kawan melakukan pendaftaran PNS. Jadi kawan-kawan meluncur ke sini, nanti insya Allah kalau sudah dibuka secara resmi Maki akan buatkan tutorial cara pendaftarannya. Pokoknya kawan-kawan terus pantau saja di channel kesayangan kita ini gitu kan ya. Dan insya Allah untuk soal-soalnya juga Maki akan selalu update di sini ya. Di beberapa waktu yang lalu ya, beberapa jam yang lalu Maki telah bagikan kisi-kisi P3K-nya. Silakan kawan-kawan dipelajari kisi-kisi P3K-nya juga. Karena jangan sampai kita belajar melenceng dari kisi-kisi yang menyebabkan kita nanti blank saat mengerjakan soal yang diberikan gitu. Jadi saat kita memperbanyak latihan, memperbanyak baca, tentunya harus sesuai dengan kisi-kisi itu yang menjadikan kita harus bisa mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal P3K nanti dengan sempurna. Dan mudah-mudahan kawan-kawan beri kesempatan untuk lolos jadi ASN P3K tahun ini. Amin gitu ya. Oke, nanti meluncur ke sini. Adapun hal yang perlu setelah kita meluncur ke sini, nanti kita login, lakukan pendaftaran. Biasanya memasukkan nomor identitas KTP ya, NIK, dan atau nomor induk kakak ya, nomor kakak kalau salah itu masukkan, kemudian passwordnya. Nanti kita akan bisa menentukan formasinya. Namun ada yang sedikit berbeda barangkali, ini prediksi Maki saja gitu ya. Kalau tahun lalu itu tahun 2019 untuk formasi P3K-nya kita ditempatkan di sekolah masing-masing. Namun untuk tahun ini, untuk proses penempatannya itu apakah nanti seperti pemilihan formasi CPNS. Jadi misalkan gini, kita sekarang bekerja di sekolah A. Nah, karena formasi pendaftaran ini dibuka untuk umum, yaitu P3K ini sebagaimana yang kita ketahui akan dibuka untuk mereka guru untuk mereka yang sudah terdaftar di Dapodik kan. Nah, baik sekolah negeri maupun swasta. Baik sekolah negeri maupun swasta. Boleh juga yang bagaimana untuk nasib kawan-kawan yang tidak terdaftar di Dapodik. Nah, untuk kawan-kawan yang tidak terdaftar di Dapodik, boleh juga mengikuti ini dengan syarat memiliki Serdik. Jadi untuk bias Serdik itu apa? Sertifikat pendidik. Jadi untuk formasi keguruan setelah S1 itu biasanya dilanjutkan dengan sekolah 1 tahun, yaitu pendidikan profesi prajabatan kalau nggak salah ya, karena sebelum jabatan. Nah, 1 tahun ini lamanya.
baru nanti kita mendapatkan sertifikat pendidik. Kalau kita sudah mendapatkan sertifikat pendidik dan belum mengajar, maka kita dibolehkan mengikuti seleksi P3K ini. Jadi P3K ini kawan-kawan agak kabar gembira untuk kita yang sudah terdaftar di Dapodik. Biasanya siapa saja yang terdaftar di Dapodik, yaitu kawan-kawan yang sudah lama mengabdi tentunya, baik di sekolah negeri dan swasta. Nah, karena ini dibuka untuk umum, yaitu mereka yang terdaftar di Dapodik dan mereka yang sudah memiliki serdik walaupun belum mengajar. Nih, kalau tahun lalu kan itu khusus untuk kategori 2. Nih, kalau tahun lalu. Kalau sekarang itu termasuk kategori 2 juga bisa masuk. Karena sudah pasti dong kategori itu masuk Dapodik gitu. Nah, karena dibuka secara umum ini, maka otomatis nanti kemungkinan besar yang tahun kemarin itu kita memilih tempat sesuai tempat kita mengajar. Kalau sekarang kita harus menentukan lokasi di mana, kemungkinan seperti itu. Misalkan Mang Aki misalkan ya mengajar di sekolah A. Nah, bisa nanti dia mengikuti tesnya itu langsung dengan tempat penempatannya. Apakah mau di sekolah A tetap bersaing dengan yang lain, karena nanti yang ikut P3K ini bisa berasal dari sekolah negeri, yaitu sekolah tempat Maki tinggal misalkannya di sekolah negeri. Ada juga nanti kawan-kawan yang sekolah swasta kan bisa juga ikut daftar ke sekolah A ini. Begitu juga yang mereka sudah memiliki serdik belum mengajar, bisa juga daftar ke sini. Nah gitu. Oleh karena itu diharapkan nanti pokoknya kawan-kawan sebelum menentukan formasinya di mana, angka baiknya kawan-kawan berhati-hati dulu dan terus baca dulu perkembangan terkininya. Jangan sampai kita harus bersaing dengan mereka-mereka yang persegituan tentunya ya. Pokoknya ya semoga saja keberuntungan berpihak kepada kita gitu. Makanya di samping kita memaksimalkan usaha, kita juga harus memaksimalkan doa gitu kan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk lolos ASN P3K tahun ini, amin. Jadi itu kawan-kawan, jadi harus hati-hati nanti ya. Sementara untuk soalnya sendiri, sebagaimana sudah Mang Aki katakan, nanti P3K itu terdiri dari 3 tes ya. Ada administrasi, kemudian kompetensi dan wawancara. Administrasi ya sesuai tadi administrasinya, ijazahnya, kemudian program studinya apa. Kompetensi ini bagi jadi 3. Ada nanti di sini ya. Ada mana ini kompetensi? Ya, ini dia. Kompetensi manajerial nanti ya, kompetensi teknis dan kompetensi keteluruan. Itu untuk tahun 2019 kemarin. Sementara untuk tahun ini ya, rencananya akan soalnya itu akan atau materinya nanti akan dibuatkan materi secara daring dari Kemendikbud. Nah, ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kemendikbud telah terus membagikan edarannya terkait dengan rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021, yaitu di mana ini akan mendata sesuai dengan data pokok pendidikan Dapodik itu ya, bahwa Kemendikbud saat ini sedang membutuhkan guru sampai 1 juta guru. Nah, pembukaan seleksi untuk menjadi peguru P3K adalah upaya penyediaan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Jadi intinya P3K ini dibuka oleh pemerintah tentunya untuk memberikan keadilan, kesempatan yang adil untuk kawan-kawan yang sudah lama mengabdi di sekolah dan memiliki kompetensi. Misalkan contoh kawan-kawan sudah usianya di atas 35 tahun. Nah, karena walaupun kita sudah bersekia, itu kan terbatas dengan undang-undang, kita nggak bisa mengikuti PNS, seleksi CPNS. Karenanya pemerintah betul-betul peduli, maka dibukalah seleksi P3K ini yang insya Allah rencananya akan dibuka pada tahun 2021 ini ya, kalau nggak Februari Maret gitu kan ya. Nah, ini dia untuk pemerintah kesempatannya ya, untuk guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik swasta maupun negeri. Lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar gitu, itu dia. Nah, Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring nih untuk membantu pendaftaran persiapkan diri sebelum ujian. Makanya nanti usahakan saat Kemendikbud membuka pemateri secara daring, kawan-kawan harus mengikutinya. Jangan sampai kita pada saat tes tidak ada gambaran sama sekali. Beda kan kalau kita belajar terlebih dahulu, materinya kita pelajari kemudian dibaca. Saat kita menemukan soal-soalnya tidak aneh lagi, tidak asing lagi di mata kita. Karenanya nanti usahakan saat Kemendikbud membuka ini ikuti, pokoknya tinggalkan segala aktivitas yang kurang bermanfaat, yang unfaedah gitu ya, untuk kita mengikuti daring ini sehingga nanti memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Karena perlu kita ketahui bahwa seleksi P3K ini akan diberikan kesempatan kepada kita selama 3 kali. Jadi 3 kali kesempatan. Kalau kita gagal di 1 kali kesempatan, maka kita bisa mencobanya untuk yang kedua kalinya di tahun yang sama gitu kawan-kawan. Pokoknya jangan khawatir. Tugas kita sekarang adalah memaksimalkan usaha, memaksimalkan doa, biar nanti Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Semangat pokoknya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja sudah dikatakan ini. Intinya pada proses pendaftaran nanti akan dibuka melalui website SSCASN.
bkn.go.id ya, bkn.go.id. Pokoknya nanti insya Allah kalau sudah resmi dibuka, maka akan buatkan tutorialnya bagaimana kita melakukan pendaftarannya. Kemudian untuk syarat mengikutinya tadi sudah dikatakan ya, mereka yang sudah terdaftar di Dapodik dan mereka yang baik di negeri swasta maupun negeri ya, dan mereka yang tidak mengajar pun boleh ikutan dengan catatan harus memiliki sertifikat pendidik. Oke, kawan-kawan, kita sudah ini mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan selalu update informasi terbarunya terkait dengan P3K. Selamat belajar, jangan lupa berdoa, mudah-mudahan Allah bersama berikan yang terbaik untuk kita. Thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.